Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya Al-Fakir, salah satu daripada pengurus Pondok Pesantren Raudhatus Sibyan, ingin menyampaikan sekilas mengenai sejarah berdirinya Pondok Pesantren Raudhatus Sibyan. Pondok Pesantren Raudhatus Sibyan itu didirikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Muhammad Romli pada tanggal 14 Maret tahun 2005 atau bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1426 tahun Hijriah. Sepulangnya Kiai Muhammad Romli dari bertahun-tahun beliau menuntut ilmu, Kiai Romli mendirikan pondok pesantren tepatnya di Kampung Sinar Baru, Desa Curug Lemo, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Ia kemudian memimpin langsung pondok pesantren yang dibangunnya tersebut. Tak hanya mengasuh para santrinya, beliau juga rajin memberikan pengajian-pengajian kepada masyarakat sekitar, berkeliling dari kampung ke kampung lainnya di setiap pekan rutin. Ini merupakan bentuk kesadaran beliau untuk menyampaikan kembali ilmu yang didapat dari guru-guru beliau, dan bentuk kesadaran akan kebutuhan pengetahuan lebih lanjut tentang agama di masyarakat sekitar. Sejak dirintis tahun 2005, Yayasan Pendidikan Islam Raudhatus Sibyan melalui Pondok Pesantren Raudhatus Sibyan telah hadir di tengah-tengah masyarakat serta berupaya berperan aktif dan mencerdaskan bangsa dan menyediakan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Raudhatus Sibyan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, juga memberikan beasiswa bagi anak yatim dan duafa. Nah, di pondok pesantren ini terdapat santri putra dan juga santri putri dengan pembelajaran berupa pengajian kitab kuning. Ada beberapa kitab yang kita kaji dengan target pembelajaran mulai dari tingkat RA, TPQ, MDTA, dan juga MTS. Nah, hingga saat ini sejumlah santri yang terdapat di pondok kami kurang lebih 300 peserta didik. Dari mulai tingkat RA, TPQ, MDTA, dan MTS. Di luar dari pengajian rutin masyarakat, di bawah naungan pondok pesantren, kami berupaya meningkatkan pendidikan yang representatif dan juga lengkap. Adapun visi pondok pesantren Raudhatus Sibyan dari pendiri atau beliau Al-Mukarram Kiai Muhammad Romli ingin terwujudnya yayasan pendidikan yang bermanfaat dan berdaya guna untuk masyarakat berlandaskan syariat Islam. Di antara misi Pondok Pesantren Raudhatus Sibyan yang pertama, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mewujudkan suasana Islami yang berlandaskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga,
menanamkan nilai-nilai spiritual, intelektual, emosional untuk manusia yang terampil, kreatif, dan juga inovatif. Kemudian yang keempat, mewujudkan penguasaan sains, teknologi, dan informatika, begitupun komunikasi, serta memperluas dan mengembangkan usaha bersama masyarakat. Dan yang terakhir, menanamkan nilai-nilai pendidikan yang berorientasi pada lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Di pondok ini kami memiliki program-program unggulan, di antaranya dalam menghafal kitab-kitab kuning, dan yang lebih utama yaitu tentang adab dan akhlak yang digunakan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kami sadar bahwa kemandirian adalah salah satu pilar utama. Kami tidak ingin proses pendidikan para santri terhambat oleh keterbatasan biaya atau menjadi beban bagi para orang tua mereka. Dengan izin Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren kami telah diberkahi dengan lahan pertanian dan perikanan milik para pendiri. Ini bukan sekedar aset, melainkan sebuah amanah yang kami kelola bersama para pengurus dan santri sebagai wujud ikhtiar untuk menopang dakwah dan pendidikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari hasil ikhtiar inilah roda kehidupan di pesantren dapat terus berputar. Inilah sumber utama yang menopang kebutuhan pangan harian para santri, meringankan biaya sarana prasarana, pembelajaran, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Meskipun ada iuran dari wali santri, nilainya kami jaga agar tetap minimal supaya tidak memberatkan pundak mereka. Justru sektor usaha inilah yang menjadi tulang punggung wujud nyata dari semangat gotong royong dan ta'awun alal birri wat taqwa. Para santri tidak hanya belajar kitab, mereka juga belajar tentang kehidupan. Mereka belajar tentang tanggung jawab, bekerja keras, dan mensyukuri nikmat Allah dengan mengolah langsung hasil bumi dan perikanan. Ini adalah bagian daripada tarbiyah atau pendidikan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya faqih dalam ilmu agama, tetapi juga kuat dan semangat berwirausaha. Namun, kami melihat potensi yang jauh lebih besar. Kami memiliki mimpi dan keyakinan bahwa jika sektor usaha ini dapat kami kembangkan skalanya, maka kebermanfaatannya pun akan berlipat ganda. Saat ini hasil yang kami dapatkan baru cukup untuk menopang kebutuhan dasar. Harapan kami dengan hasil yang lebih besar, kami dapat memberikan beasiswa penuh kepada lebih banyak lagi anak yatim dan duafa yang ingin belajar agama. Kami dapat melengkapi fasilitas belajar dengan lebih baik lagi dan bahkan memulai unit-unit usaha baru yang dapat memberdayakan masyarakat Ponpes. Kami bercita-cita pondok pesantren ini tidak hanya menjadi menara ilmu, akan tetapi juga menjadi mercusuar kemandirian ekonomi bagi umat. Oleh karena itu, melalui wasilah video ini, semoga menjadi
bentuk ikhtiar fisabilillah cita-cita luhur kami. Bantuan yang kami harapkan bukanlah sekedar dana, melainkan sebuah investasi untuk masa depan umat. Sebuah investasi untuk mencetak generasi Qurani yang tidak hanya cerdas secara spiritual, tetapi juga mandiri secara ekonomi. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang mukmin yang lemah. Kami yakin dengan bergandengan tangan kita dapat memperluas ladang amal ini. Kita bisa memperluas fastabiqul khairat, menjadikan pondok pesantren Raudhatus Sibyan sebagai bukti nyata bahwa lembaga pendidikan Islam mampu berdaya dan memberi manfaat yang seluas-luasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan sejarah daripada pondok pesantren Raudhatus Sibyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mengaji, bangga menjadi santri.